Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi dengan saya Anet. Saya kan sekolah di sekolahan Islam teman-teman. Di sekolahan Islam itu ada pelajaran agama teman-teman. Nah, di sekolahan saya itu ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu disingkat jadi SKI teman-teman. Di pelajaran SKI saya, tepatnya di kelas 7, itu lagi membahas sejarah Nabi sebelum menjadi sejarah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad sebelum menjadi seorang nabi teman-teman. Itu pada saat beliau dilahirkan masih bayi dan masih kecil unyu-unyu gitu. Nah, kalian itu kan pasti udah tahu dong kisahnya Nabi. Ya, secara singkat saja pasti udah tahu teman-teman. Nah, ya kisahnya Nabi Muhammad aslinya nggak rumit kok, cuma kalau kita singkat saja seperti itu. Tapi kalau kita mempelajari lebih dalam itu, ya insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Nah, langsung saja kita membahas, atau aku menceritakan kembali apa yang saya pelajari di sekolahan, yaitu sejarah Nabi Muhammad saat beliau masih kecil teman-teman. Nabi Muhammad itu lahir sebagai seorang yatim teman-teman. Nah, ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah teman-teman. Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Loh, kok bisa tahun gajah Mbak Ana? Di sana nggak ada kalender ta? Iya teman-teman. Kamu dulu orang Arab itu masih belum punya kalender teman-teman. Dia menandai kelahirannya itu dengan peristiwa-peristiwa besar teman-teman. Ya seperti Nabi Muhammad ini, beliau itu lahir pada saat Nabi Muhammad mau diserang oleh kerajaan yang menggunakan gajah untuk bertransportasi kemana-mana teman-teman. Jadi kerajaan ini mau menyerang Mekah dengan menggunakan gajah teman-teman. Makanya disebut dengan tahun gajah teman-teman. Nah, kalau kita masehikan teman-teman, Nabi Muhammad lahir pada 570 atau 571 Masehi teman-teman. Nabi Muhammad itu berasal dari kaum Quraisy, dari keluarga Bani Hasyim kalau nggak salah teman-teman. Ya, Bani Hasyim. Kakeknya Nabi Muhammad dari ayahnya itu bernama Abdul Muthalib bin Hasyim teman-teman. Bin Yasim teman-teman. Nah, di Mekah itu ada budaya kalau bayi lahir itu yang menyusui bukan ibunya teman-teman, tapi ibu susuan yang lain lalu dibayar teman-teman. Nah, Nabi Muhammad kebetulan mendapatkan ibu susuan yang bernama Halimah teman-teman. Nah, Halimah di kampungnya itu serba kekurangan teman-teman, tapi semuanya itu berubah semenjak Halimah menyusui Nabi Muhammad teman-teman. Dengan keberkahan Nabi Muhammad, Halimah menjadi tidak serba kekurangan teman-teman. Lahannya itu menjadi subur, masya Allah, subhanallah. Lalu unta-untanya itu jadi sehat, bugar, teman-temannya jadi gemuk, kambing-kambingnya jadi gemuk juga, dan pokoknya banyak rezeki yang didatangkan karena keberkahan Nabi Muhammad SAW dalam menyusunya teman-teman. Dan tentunya Halimah itu sangat menyayangi Nabi Muhammad teman-teman, sampai dia mau memperpanjang masa menyusuinya Nabi Muhammad teman-teman. Tetapi pada usia keempat tahunnya Nabi Muhammad teman-teman, Nabi Muhammad itu diculik oleh dua orang yang serba putih teman-teman. Nabi Muhammad diculik dan ketahuan oleh anaknya Halimah teman-teman, diikuti sama anaknya Halimah. Mau kemana ini? Kok dibawa Nabi Muhammad? Nah, ternyata Nabi Muhammad itu dibawa oleh dua orang yang serba putih, lalu dadanya itu dibelah teman-teman, lalu hatinya itu dicuci teman-teman dari dosa-dosa, dan
dosa-dosa dan penyakit hati teman-teman, lalu dikembalikan kembali, dijahit kembali. Anaknya Halimah yang melihat, yang menyaksikan langsung teman-teman, kaget dong. Terus dia bercerita ke ibunya. Nah, ibunya yang khawatir dengan Nabi Muhammad, terus sayang banget sama Nabi Muhammad, memutuskan untuk mengembalikan Nabi Muhammad ke ibunya teman-teman. Itu saja yang guru saya sampaikan saat Nabi Muhammad masih kecil teman-teman. Oke, begitu saja dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah perbuatan. Kalau kalian mau ingin lanjut bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih, saya Ananet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.